Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin meminta izin kepada Bu Murti untuk melakukan presentasi. Di sini saya ingin menjelaskan hasil kerja kami, tugas kelompok basis data terdistribusi. Sebelumnya, perkenalkan anggota saya, yaitu Rizka Grastika Solehati dengan NIM 1901550039 dan saya sendiri Amalia Yasinta dengan NIM 1901550037. Jurnal ini berjudul Implementasi Sistem Basis Data Terdistribusi pada Perpustakaan yang dibuat oleh Andreas Wahyu Utama dengan program studi ilmu komputer jurusan matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 2008, beserta email. Abstrak. Data buku pada perpustakaan adalah salah satu contoh permasalahan yang memerlukan penyimpanan data yang besar. Data buku yang besar diakses oleh dua aplikasi yaitu perpustakaan Prican dan Paingan, yang lokasinya terpisah jarak jauh. Implementasi tersebut menggunakan metode fragmentasi dengan dua strategi yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Fragmentasi horizontal memecah tabel berdasarkan record, sedangkan fragmentasi vertikal memecah tabel berdasarkan kolom. Di sini terdapat tabel buku yang memiliki 4 atribut yaitu ID penerbit sama dengan A1, nama buku sama dengan A2, penerbit buku sama dengan A3, tahun penerbit sama dengan A4. Untuk query, Q1 sama dengan select penerbit buku, from buku where ID buku sama dengan 001, Q2 sama dengan select ID buku from buku where tahun penerbit sama dengan 2010, Q3 sama dengan select nama buku from buku where tahun penerbit 2019, Q4 sama dengan select tahun penerbit from buku where penerbit buku sama dengan Erlangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Grastika Solehati. Baik, terima kasih Amalia Zalfa. Setelah mengetahui tabel buku beserta query, mari kita lihat metric use-nya. Ya, pada kolom Q1 terdapat A1 dan A3 bernilai 1. Dikarenakan Q1 dilakukan select tanda pesan yang merupakan notasi dari A1 dan ID buku yang merupakan notasi dari A3. Maka A1 dan A3 bernilai 1 sedangkan lainnya bernilai 0. Pada kolom Q2 terdapat A1 dan A4 yang bernilai 1. Dikarenakan Q2 dilakukan select tanda pesan yang merupakan notasi dari A1 dan tahun terbit yang merupakan notasi dari A4, maka A1 dan A4 bernilai 1, sedangkan lainnya bernilai 0. Q3 terdapat A2 dan A4 yang bernilai 1 dikarenakan Q3 dilakukan select tanda baca pesan yang merupakan notasi dari A2 dan tahun terbit yang merupakan notasi dari A4, maka A2 dan A4 bernilai 1 sedangkan lainnya bernilai 0. Pada kolom Q4 A3 dan A4 bernilai 1 dikarenakan Q4 dilakukan select tanda pesan yang merupakan notasi dari A3 dan penerbit buku yang merupakan notasi dari A4, maka A3 dan A4 bernilai 1 sedangkan lainnya bernilai 0. Metric fact.
Metrik fact di sini ada 3 lokasi. Lokasi pertama ada petugas perpus, lokasi kedua petugas peminjaman, lokasi ketiga ada kepala petugas. Ya. Di sini Q1. L1 itu sebagai petugas perpus karena petugas perpus itu lebih banyak mencari buku daripada lokasi yang lain. Jadi nilainya 30, L2-nya 20, L3-nya 0. Q2, L1-nya 25, L2-nya 25, L3-nya 1. Q3, L1-nya 20, L2 15, L3-nya 1. Q4, L1-nya 25, L2-nya 10, L3-nya 0. Ya, ini hasil dari metric use dan metric fact-nya. Ada 2 tabel ya. Nah, ini metric AFF. Kita akan mencari afinitasnya. Yang Q1, maka angka afinitas A1 dan A3 adalah ref 1 dikali ACC1 ditambah ref 2 dikali ACC2 ditambah ref 3 dikali ACC3. Hasil penghitungannya 1 dikali 30 ditambah 1 dikali 20 ditambah 1 dikali 0. Ya, ini hasilnya 30 tambah 20 tambah 0 hasilnya 50. Q2, maka angka afinitas A1 dan A4 adalah ref 1 dikali ACC1 ditambah ref 2 dikali ACC2 ditambah ref 3 dikali ACC3. Angkanya 1 dikali 25 ditambah 1 kali 25 ditambah 1 kali 1. Hasilnya 25 ditambah 25 ditambah 1 hasilnya 51. Q3, maka angka afinitas A2 dan A4 adalah ref 1 dikali ACC1 ditambah ref 2 dikali ACC2 ditambah ref 3 dikali ACC3. Angkanya 1 dikali 20 ditambah 1 dikali 15 ditambah 1 kali 1. Angkanya 20 tambah 15 tambah 1 hasilnya 36. Q4, maka angka afinitas A3 dan A4 adalah ref 1 dikali ACC1 ditambah ref 2 dikali ACC2 ditambah ref 3 dikali ACC3. Angkanya 1 dikali 25 ditambah 1 dikali 10 ditambah 1 dikali 0. Hasilnya 25 ditambah 10 ditambah 0 hasilnya 35. Metric closure. Tadi kan sudah dijelaskan sama rekan saya Maria Zelva Yasinta bahwa fragmentasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu horizontal dan vertikal. Horizontal itu dia menilai dari kanan ke kiri dan vertikal itu dari atas ke bawah. Baik, di sini Q1. Q1 itu ada A1 dan A3. Berarti nilai vertikalnya A1 dan A3, A1, A3-nya 50. Lalu kemudian nilai horizontalnya A1 dan A3 juga 50. Q2 ada A1 dan A4. Vertikalnya A1 dan A4 berarti 51, horizontalnya A1 dan A4 terdapat 51. Q3 A2 dan A4. Nilai vertikal A2 dan A4 terdapat 36 dan horizontalnya A2 dan A4 36. Dan Q4 terdapat A3 dan A4 dengan nilai vertikal A3 dan A4 35, nilai horizontalnya A3 dan A4 35. Selain itu yang tidak terdapat datanya berarti nilainya 0. Ya, Mbak Amalia Zelva.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata atau cara, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bu Murti dan teman-teman atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.